Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mas Dini. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 4 Kota Malang. Kali ini saya akan memperkenalkan tutorial sederhana tentang bagaimana menggunakan VideoScribe. Langkah awal setelah kita masuk ke dalam aplikasi VideoScribe ini, kita mengisi email dan password, lalu kita login seperti ini. Lalu kita tunggu prosesnya. Setelah kita menemukan tampilan seperti ini, di sini ada tutorial sederhana yang menjadi fasilitas VideoScribe. Kalau kita sudah paham tentang bagaimana cara menggunakannya ini, kita silakan klik tanda silang di sini. Nah, kita akan menemukan beberapa pilihan di sini. Karena kita pengen menggunakan VideoScribe dengan kanvas yang masih kosong, kita membuatnya dari awal, maka kita pilih Create a New Scribe seperti ini. Nah, kita kemudian akan diberikan sebuah layar kosong. Fitur-fitur yang disediakan oleh VideoScribe yang pertama adalah yang bersimbolkan disket seperti ini. Ini adalah fitur untuk melakukan penyimpanan. Lalu ini pengimportan gambar-gambar, gambar yang disediakan oleh VideoScribe ataupun gambar koleksi kita sendiri. Lalu huruf T ini adalah untuk menulis. Ini ada untuk menambahkan carta ke dalam sebuah kanvas yang karya kita dalam VideoScribe nantinya. Ini adalah fitur untuk menambahkan musik yang berasal dari VideoScribe. Selain musik yang disediakan, kita juga bisa menginput suara kita ke dalam naskah VideoScribe kita dengan cara mengklik tombol yang ini. Di sebelahnya ada tombol untuk mengubah background, warna, dan tekstur. Lalu yang paling kanan lagi adalah untuk mengubah tangan. Tangan di sini bisa berupa tangan ataupun bisa berupa pilihan-pilihan ballpoint ataupun krayon sesuai dengan selera kita. Oke, mari kita akan melakukan praktek sederhana bagaimana cara menggunakan VideoScribe. Yang pertama mungkin kita mengatur dulu background-nya. Saya pengen mengatur background karya saya, misalnya menggunakan warna hijau seperti ini. Lalu tekstur pilihannya di sini banyak sekali. Misalnya saya menggunakan ini, kita pilih saja. Oke, kita akan mendapatkan kanvas dengan warna seperti yang kita inginkan. Setelah itu, misalnya saya pengen membuat sebuah tulisan di sini. Untuk tulisan, VideoScribe memberikan pilihan banyak sekali jenis huruf seperti yang ada di layanan Microsoft Office Word ataupun Excel. Nah, seperti ini contohnya. Kita bisa memilih beberapa tipe huruf yang banyak sekali dipilihkan. Misalnya, saya memilih yang ini. Oke, kita ketik saja di sini. Misalnya seperti ini. Oke, kita centang. Nah, ukuran fontnya kita atur mau sebesar ini atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, setelah itu kita bisa meletakkan tulisan ini di tempat di mana sesuai dengan selera kita. Selain fitur tulisan, kita juga bisa mengimport gambar dengan cara mengklik tombol ini. Ini adalah beberapa gambar yang sudah pernah saya gunakan. Selain itu, di dalam VideoScribe juga diberi pilihan ada beberapa gambar lagi yang bisa kita klik di dalam This Library, atau kita juga bisa menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam koleksi kita. Misalnya, saya pengen memilih yang bunga mawar ini. Gambar yang dimasukkan bisa berupa GIF, bisa berupa glitter, dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, kita letakkan lagi, misalnya di sini. Setelah itu, misalnya saya pengen memasukkan gambar yang lain. Oke, misalnya gambar yang ini. Nah, kita atur besar kecilnya di sini. Ini adalah rumus kimia untuk air. Nah, misalnya kita akan menambahkan lagi tulisan. Tetapi saya menginginkan warnanya yang berbeda. Maka kita bisa memilihnya di sini. Misalnya saya pengen tulisan saya berwarna biru. Kita pilih saja begini.
Lalu tipe hurufnya, saya pilih yang ini misalnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita letakkan di tempat yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Oke. Nah, yang paling penting adalah setiap karya kita harus memastikan bahwa karya ini pas di tempatnya, tidak berubah-ubah. Untuk itu, kita harus melakukan pengeklikan pada tombol ini, set kamera. Jadi ini diklik satu kali. Nah, setiap yang kita tuju juga seperti itu. Ini juga. Ini memposisikan tulisan-tulisan kita atau gambar yang kita tempelkan tidak akan berubah tempat ketika dijalankan nanti di play. Yang lain lagi, saya akan memperkenalkan fitur yang ada di dalam properties. Jadi setiap gambar yang atau tulisan yang kita letakkan di sini, kita bisa mengaturnya berapa lama dia mau dijalankan dan berapa lama transisinya dengan cara mengatur di dalam properties ini. Ini adalah animate di sini, ini jumlah waktu yang diperlukan ketika membuat gambar ini. Lalu transisi ini adalah transisi ketika gambar ini beralih ke gambar atau tulisan yang lain. Nah, kita bisa mempreviewnya sejenak di sini. Ketika kita sudah suka, oke, kita lanjutkan saja seperti itu. Tapi saya tadi merasa, oh kok tangannya laki-laki, maka kita bisa merubah tangannya. Kita klik yang di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihannya. Kita bisa memilih yang lainnya juga. Misalnya saya memilih gambar yang seperti ini. Oke, kita pilih saja. Kita centang seperti ini. Nah, kita preview lagi. Tampilannya akan menjadi seperti itu. Oke. Selain fasilitas ini, di dalam VideoScribe juga bisa dimasukkan musik dengan cara kita klik tombol yang ini. Nah, di sini akan banyak sekali pilihan-pilihan. Misalnya saya memilih Adrenaline Junkie. Misalnya, karya kita ternyata lebih dari 1 menit, sementara Adrenaline Junkie ini cuma 1 menit. Maka kita klik loop di sini. Oke, maka musik yang kita pilih ini tadi akan masuk ke dalam situ dengan cara berulang. Nah, itu. Kalau misalnya ini dirasa terlalu keras, maka kita bisa kecilkan. Ini terutama pengecilan ini kalau ini musik hanya berfungsi sebagai background, sementara kita juga akan memasukkan suara kita sebagai salah satu wujud kita menjelaskan animasi kita. Oke, kita pilih begini. Kita tunggu. Oke, nah setelah kita memasukkan musik ke dalam naskah VideoScribe kita, maka kita bisa melanjutkan ke kanvas berikutnya dengan cara klik di sembarang tempat. Kita bisa menggeser kanvas ini sampai menjadi kanvas yang kosong. Nah, seperti ini, kita ketikkan saja. Contohnya seperti ini misalnya. Oke, jangan lupa untuk mengklik set kamera to current canvas position. Kita coba preview. Kalau misalnya kita pengen melihatnya, ketika sudah selesai, nah seperti ini. Ini tipe tangannya tadi saya tidak mengaturnya menjadi tangan perempuan. Bapak, ini hanya contoh saja. Oke, nah dia akan bergerak ke halaman yang berikutnya, kanvas kosong. Ketika misalnya naskah ini sudah selesai, maka kita bisa mengklik tombol ini, publish render your scribe video. Di sini bisa diklik. Nah, setelah itu kita bisa memilih salah satu fitur ini. Disarankan kita untuk mengklik turn into a PowerPoint slide.
Setelah menjadi sebuah PowerPoint, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setelah ini diklik, kita akan memasuki sebuah tahap rendering. Setelah selesai untuk menjadi sebuah PowerPoint, maka kita bisa melakukan save as di PowerPoint ini dengan format MP4. Ini tidak saya lakukan karena waktunya sangat lama. Oke, demikian Bapak Ibu tutorial sederhana mengenai bagaimana cara menggunakan VideoScribe. Semoga tutorial sederhana ini membawa banyak manfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.